Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi di podcast Programmer tersesat bersama saya Fernando dan Januari. kita punya slogan yaitu tersesat. Siapa takut? Mantap. Keren. Nah, enggak, kita mengundang sahabat lama yang mempunyai background IT yang sangat banyak ya, pengalamannya, jatuh bangunnya, Iya. dan teman-teman kita juga sebenarnya gitu. Semenjak kapan kita berteman? Weh, Aduh. Sejak serius dulu masuk cuy. ke IT. Nah, nama narasumber ini Muhammad Yusuf Mutakin ya guys. Kita panggil AKM aja AKM Tetet Head. Aduh, Petrol Head. Kita panggilnya Petrol Head atau Ucup atau gimana? Narasumber. Kepala minyak bukan? Kepala minyak. Mau dipanggil apa? Petrol itu Petrol. udah ciri khas gue, petrol. Oh, Betul, Oke, betul. Bang Jadi Petrol. kalau Anda ke Bank Mandiri coba cari aja petrol. Petrol. Iya, ada ntar di pantry. Betul. Ngapain tuh? Ngapain? Pantry. Bagus. Komedi. Itu baru lulusan IT yang keren. Iya. Lulusan IT harus bisa komedi. Bener. Nggak bisa tuh lulus tanpa komedi, abis tuh. Nggak bisa. C Terlalu minus. serius. C minus. Bisa. Aduh. Kamu jayus Siapa nggak itu dulu? dulu ya yang ngomong itu ya? Siapa ya? Nggak tahu. Yang ini yang stand up komedi nggak lucu itu siapa ya dulu? Apa? Yang Wah, di depan kelas stand up komedi nggak lucu itu siapa ya? siapa? Aduh, lupa gua Jan. Udah. Ayam goyang. Siapa? Yang ngomongin orang-orang ke gereja itu waktu itu. Orang-orang gereja. Aduh, lupa gua Jan. Udah lama banget Jan. Oh, gue tahu Jan. Orang pakai kacamata. Gue kacamata tuh. Gua juga. Tinggalnya di Bekang gitu. Emang mau lo apa cuy? Coba dong ulangin dong bang stand up kayak gimana dulu. Gua lupa. Nanti aja. Kita masuk materi aja dulu Jan. Lu tuh lawan apa ya? Lawan pendeta anjir, gue banget. Iya makanya. Ini konten udah mulai loh Jan. Tolong. Oh iya. Ini masih makan ujungnya. Lu nggak usah makan aja. Oh gitu. Sambil makan aja. Udah mengenalkan diri lain-lain. Gitu kan. Oke. Kenalkan gue Ucup. Lu bisa panggil gue Petrolhead. Hari ini gue ada di podcasternya Ford tersesat. The Lost Channel Programmer in the World. Harus subscribe ini keren banget. Background gue apa ya? Untuk saat ini gue kerja di perbankan milik negara, lulusan IT yang tidak berguna. Anda tidak betul. Ya, punya gelar master yang tidak terpakai. Ya itu aja. Mantap. Tapi ini benar-benar tersesat kita sekarang. Benar. Ini gue menarik nih, gue suka nih dengan hal-hal yang berbau apa? Miace. Tersesat ini. Iya. Oke. Gimana nih Jan? Kita mulai. Gimana? Gua Lagi enak makan ya, cuma kurang ajar ya, Bang. Makan sendiri kita nggak diajak aja. iya. Aduh. You can ask me everything. Udah nikah siri? Waduh. Tadi ucap kan? Oh, enggak. Ini sebenarnya ya udah enggak. Jadi kan tadi lu udah memperkenalkan diri, udah punya background IT kan? Seperti itu. Paling simpel sih kita mulai pertanyaannya. Kenapa alasannya tuh lu memilih kuliah IT? Gimana tuh alasannya?
Bisa jelasin nggak ke teman-teman? Jujur gue masuk IT itu bukan pilihan gue, karena tadinya gue mau masuk ilmu teknik mesin, teknik industri ya kan. Karena base hobi gue tuh kan emang di dunia mesin dan engineering kan. Dan manajemen sebenarnya. Nah itu gue dipilihin ke IT apalagi ke PNJ gara-gara bokap gue. Dia bilang katanya udah IT aja karena nanti ke depannya teknologi itu nggak akan ada habisnya, nggak ada berkembang gitu kan. Ya udah, jadi gue ikutin aja. Tadinya kan gue pengen buat teknik mesin, cuman emang basic bokap gue tuh kan emang teknik mesin UI. Nah dia mungkin ngeliat perkembangan saat ini kalau mesin itu ya udah start aja ya kan, karena dunia engineering itu kan juga dipengaruhi sama globalisasi industri kan. Ya udah kata dia nanti teknologi ke depannya kayak gini bagus. Ya udahlah gitu kan. Ya udah, gue intinya masuk IT ya karena disuruh aja gitu, karena gue memang dilarang masuk untuk jurusan lainnya. Alasan dilarang itu kenapa alasannya? Apa? Alasan dilarang ke mesin lagi karena jurusan yang lu mau. Iya katanya sih soalnya susah cari kerja kayak gitu. Oke. Lu nggak ada perlawanan gitu bang? Iya Cup. Pasrah aku. Apa sih lo? Pasrah saya. Ya daripada nanti dicoret dari kakak. Udah nggak bisa ngelawan dia Jan. Iya. Nurut aja dia udah. Duitnya masih minta. Iya. Itu dia. Aduh. Tapi lu sendiri ada background nggak, maksudnya tahu nggak sih IT itu nanti bakal gimana nih? Ini gue punya cerita nih. Gue tuh masuk IT itu bukan jurusan yang gue suka. Dan jujur gue pertama kali bilang gue nggak akan masuk IT karena gue nggak ngerti pemrograman. Jujur pertama kali gue masuk PNJ jurusan teknik informatika itu tuh pertama kalinya mungkin gue bikin email pas kuliah itu. Pas kuliah tuh gue baru bikin email, gue baru megang laptop, gue baru tahu teknologi. Karena gue sebelumnya kayak gila orang yang nggak melek teknologi banget. Kalau orang-orang mungkin dulu mainannya apa ya? Dulu zaman 2011 Instagram belum booming tapi mainannya pet sama salah. Ya, pet Facebook. Orang-orang tuh udah pakai pet. Gadgetnya dulu masih BlackBerry gitu kan. Karena kan iPhone tuh masih seri-seri terbaru yang wah banget gitu kan. Terus di mana handphone tuh dari dunia semi digital yang dulu ada Android dari Samsung tuh yang keren banget gitu. Itu aja gue sama sekali nggak tertarik. Gue cuma punya laptop itu dulu buat main Dota aja udah. Bahkan gue dulu masuk gue nggak ngerti apa-apa ya kan. Lo tahu kan kita kan satu angkatan itu. Teman-teman kita kan anak SMK, anak itu kan yang udah tahu banget IT, tahu banget multimedia gitu kan, tercengok aja apaan gitu kan. Iya, betul. Itu kayak ada semacam bukan culture shock ya, tapi lebih kayak culture habit shock gitu. Jadi lo nggak suka sama satu hal, tiba-tiba lo masuk gitu kan ke jurusan yang bukan lo suka gitu. Padahal IT itu tuh pilihan gue di PNJ yang ketiga. First choice gue tuh accounting kalau nggak salah, kedua sipil, ketiga teknik informatika. Kenapa lu nggak ambil mesin aja Cup di PNJ? Maksud gue kan masih ada. Yang tadi udah dibilang bapak. Nggak iseng aja gitu. Ini gue reply nih. Siapa tahu kalau udah masuk dibolehin tetap. Kayak gitu bro. Itu kayak habit shock banget sih gue. Tahun pertama tuh gue kesisa banget. Terus lu masuk PNJ-nya itu jalur UMPN kan berarti ya? Iya. Itu masalah jalur yang regulernya ya. Dulu tuh zaman kita tuh cuma ada reguler sekali doang PNJ. Iya betul. PNJ doang gitu ya. Betul. Sekali doang. Kalau sekarang kan kayaknya ada 2 kali kan? Iya. Banyak sekarang. Udah banyak. Kayak sosok gitu. Ya. Sosok mau dicari gitu PNJ. Iya. Gengsi sama sebelah. Sebelah aja ada paralel. Ya ampun. Maaf kita jurusan. Gitu. Nah, selama lu kuliah itu ada ini nggak sih Cup, kayak pengalaman organisasi atau ada kompetisi lomba yang lu ikutin nggak? Bisa lu share? Nah, nih justru
gini, dulu gue tuh pengen banget. Jadi gini, gue tuh orang ter-challenge sih. Kalau gue nggak bisa sesuatu hal di lingkungan gue yang mana orang bisa, gue mau buktiin diri gue gitu kan. Makanya gue kayak kadang-kadang ikut lomba IT, padahal gue nggak tahu IT. Gue ikut kayak dulu tuh apa namanya hackathon ya. Dulu sempet diundang sama Ayot, sama Basam, sama Yudan. Ya udah, gue ikut tapi gue sampai ngerti IT. Jadi gue kayak gue mau nyemplungin diri gue biar tahu, mungkin tuh sebagai kayak pemicu gue gitu kan untuk gue bisa tahu tentang dunia IT. Kalau dari sisi lomba perlombaan udah banyak, ada yang di bagian IT juga, kayak misalkan waktu itu kita pernah bikin aplikasi bareng kan, yang PPKM itu, terus lomba-lomba batasan dong Pak. Apa sih namanya? PKM. Apa sih namanya itu? PPKM mahasiswa. Beda. Terus apa lagi ya? Lomba-lomba yang skala nasional gitu kan. Tapi justru gue orangnya dulu gak hanya ikut di IT aja. Kayak di teknik mesin nih, gue masih ada nih kayak misalkan hobi gue gitu kan. Gue ikut Seliko Marathon yang international competition itu. Sebenarnya gue di kuliah itu lebih banyak ikut organisasi, nggak organisasi sebenarnya, komunitis ya, karena dulu kan ada namanya sahabat PNJ kan, komunitis, dan lebih ikut kompetisi yang ke arah education. Gue nggak pernah ikut yang ke arah organisasi formal kampus kayak BEM atau apa, gue nggak gitu suka gitu. Itu sih banyak sih, ya kan juga belajar dari teman-teman kita juga gitu kan, ketemu orang baru atau gimana. Itu salah satu pemicu gue juga, dan kenapa gue pilih selain IT juga di perlombaan, karena gue tuh orangnya jenuh. Kalau gue cuma di satu bidang doang, gue tekunin kayak boring aja gitu loh, kayak it's gonna be so bored gitu. Kayak gue milih yang lain lah, akhirnya masuk ke kompetisi Seliko Marathon kayak gitu. Oke. Nah itu menarik tuh Bang, dulu nah tahu info-info yang tentang lomba-lomba mesin itu yang Seliko Marathon itu dari mana tuh? Kan kita kan ya mungkin ada sekat-sekat ya, maksudnya kan di apa namanya, di bagian-bagian yang bisa dibilang disiplin ilmunya berbeda gitu loh. Gue tuh orangnya tanyaan gue tuh orangnya kalau di kampus paling gak suka diem buat nongkrong, ya kan Dok? Iseng aja gue kadang jalan ke jurusan lain, jalan jurusan lain gitu kan. Tiba-tiba gue waktu itu kalau nggak salah ke jurusan mesin tapi ya alat berat. Oke. Itu gue pengumuman Seliko Marathon. Gue inget nih kayaknya ini pertandingan gue pernah baca ini pas gue SMA gitu kan, karena Seliko Marathon bikin mobil apa. Gue tuh pengen banget begini nih, keren banget gitu kan. Oh ternyata PNJ itu ngebuat tim loh yang kayak gini. Gue bingung ada divisi apa aja, divisi engine, body, electrical, sama apa gitu. Gue dengan PD-nya gue ambil divisi body, karena kan di SMA itu gue punya pengalaman gue ngebikin body fiber gitu-gitu kan. Ya udah gue coba aja. Terus gue dites sama anak mesin, ternyata dari semua anak jurusan mesin, ya udah gue yang paling bagus bikin body mesinnya kayak gitu, bikin body mobilnya ya. Nah, dan itu gue salah satu, dulu ada Tama itu masuk bagian logistik. Jadi anak IT yang ada di Seliko Marathon tuh gue sama Tama. Karena Tama itu orang yang jago banget tuh dia tuh orang rapi banget ya, detail ya. Iya. Buat kayak logistik atau perbendaharaan tuh emang dia cocok. Oke. Kalau bikin body-bodinya gitu dulu simulasi atau emang real bikin body langsung? Dulu gue dikasih campuran resin, jadi ada fiber, ada resin, ya kan? Terus ada bentuk molding itu kayak semacam cetakan. Iya. Udah bentuk aja cetakan sebesar 1x1. Requirement-nya apa? Gue mau bentuknya bagus sama ringan, ya kan? Waktu itu ada siapa ya, ada 4 orang nggak salah dites. Ya udah gue tes nih, set, ya kan fiber gitu kan, udah campurin tuh apa, bikin dah. Dicoba tuh sama orang teknik mesin, dilempar, digetok gitu kan, diangkat, ditimbang. Ya fortunately ya bagusnya gue dapet yang paling bagus kayak gitu. Oke. Emang karena basicnya gue di SMA itu dulu iseng aja kalau ke bengkel orang gitu kan. Dulu kan gue punya teman deket
bengkel modifikasi motor gitu kan. Bukan dia bengkel sendiri kayak gini ya cara ngolahnya itu apa. Emang karena ada basic ya. Jadi nggak kagok untuk main yang tadi body seperti itu ya. Oke. Oh iya bang, kan tadi kita udah langsung masuk aja tuh pembahasan Celeco Marathon. Celeco Marathon tuh apa sih? Jelasin dulu dong. Iya, Celeco Marathon. Itu tuh perlombaan dari Shell Company, perusahaan perminyakan internasional milik Belanda. Shell pasti tahu Shell kan, Shell Company. Itu tujuannya mereka mengumpulkan para anak muda yang masih kuliah, itu untuk menciptakan suatu inovasi di mana membuat kendaraan yang ramah lingkungan. Oke. Nah, jadi di situ tuh kita bukan lomba cepet-cepetan, bukan lomba untuk yang keren-kerenan. Kita di situ lomba yang irit-iritan. Yang 1 liter itu bisa sampai 300 km jaraknya. Bisa sampai ratusan kilo dalam 1 liter. Dan itu dibagi dalam beberapa energi. Ada bensin, etanol, diesel, solar cell, sama listrik. Oh, itunya berbeda ya berarti? Iya, lombanya. Kategorinya beda-beda. Kategorinya, iya. Ada lagi nasi kategorinya. Waduh, itu buat kita dong. Itu dorong lah. 1 liter nasi kita 50 kilo, Pak. Itu tenaga manusia dong. Bukan kan mobil. Gimana nih? Kalau capaian dulu waktu Celeco Marathon tuh apa sih Bang yang paling tinggi? Juara 3. Juara 3 itu? Juara 3 di kategori bensin. Itu tingkat apa tuh, Cup? Asia Tenggara atau Asia? Tingkat Asia, tingkat seluruh Asia. Seluruh Asia. Karena Shell itu dibagi 3 region perlombaan. Amerika, Eropa dan Asia. 3 region ya. Amerikanya tuh utara sama selatan. Ya Eropa seluruhnya Uni Eropa. Selatan itu ya dari Middle East, North East dan semuanya. Oke. Nah itu sama Australia. Dulu di mana tuh Bang juara 3? Di waktu itu lombanya lagi di mana? Oh, waktu itu selama 2 tahun berturut-turut di Filipina, di ibu kotanya Manila. Tapi banyak Pinoy ya. Mantap. Hola, kumusta ka po? Aduh. Mabuhay ang Pinay. Tapi itu justru dulu wakilin PNJ ya berarti ya? Iya, pengen PNJ dulu kalau nggak salah Udir 2-nya itu masih Bu siapa ya? Bu Leni. Udir 2-nya. Bu Leni karena dia ngurusin kan bagian kemahasiswaan kan dia. Dulu direkturnya masih di ini siapa? Siapa? Bila. Iya, gue kalau nyebutin nama lain takut dosa. Aduh, jangan ya Cup. Tahan. Kalau dulu wakil dari Indonesia itu siapa aja nih? Terus yang di Malingrang itu yang juara 1-2-nya itu tadi. Wakil dari Indonesia itu banyak, ada 32 kampus negeri dulu di Indonesia. Itu di Manila semua ya? Di Manila semua. Yang banyak itu peserta dari itu semua Asia kan, Indonesia, India, banyak dari Timur Tengah, Eurasia aja ada, Turki aja ada, ya kan? Jepang apalagi, India ada, Asia Tenggara pun juga banyak banget. Oke. Kalau kampus-kampus nasional Indonesia yang terkenal itu mana aja? Apa? Kampus-kampus Indonesia yang terkenal yang ikut di Manila itu? Semua kampus negeri sih, dari misalkan dari yang terdekat kita nih, PNJ, UI, ITB, ITS, UGM, UNS, yang dari Kalimantan juga Samarinda, ada USU, Bali juga ada, banyak kan, ada 32 perguruan tinggi negeri. Nah kalau yang di Manila itu nanti lo bawa benderanya bendera kampus, bendera negara, Indonesia. Bendera apa? Indonesia. Bendera Indonesia. Tapi almetnya almet kampus kita. Oke. Berarti pas lu juara 3 itu bawanya bendera Indonesia, tapi lu lu nggak tahu sih. Indonesia itu juara umum loh. Juara umum. Iya. Dari semua kategori itu umum semua dapat Indonesia. Jadi kayak kategori bensin nih, bahan bakar bensin. 1, 2, 3 ya udah bendera merah putih semua. Dan lu tau kan anak mesin kan ya kompak solid gitu kan. Iya. Itu nyeterin
hall hotel yang ada garage-nya gitu tuh, ya udah nyanyi aja gitu, nyanyi Solidarity Forever kayak Rusua gitu di Indonesia. Di situ sih ngebuat orang-orang tuh jiper sama kita. Oh. Berarti juara 1-2-nya itu juga Indonesia ya? Iya, Indonesia. Makanya orang Indonesia tuh sebenarnya pintar-pintar bro, serius pintar-pintar. Kita tuh orang yang banyak yang kreatif. Terus pada Nggak salah kok. pinter-pinter ini. Nggak kalah sama, menurut gue nggak kalah sama orang India, nggak kalah sama IT-nya, nggak kalah sama orang India, nggak kalah sama orang-orang Barat. Pintar, kita tuh kreatif kan. Orang yang belokin 1 derajat kan dari orang kita kan. 1 derajat dibelokin, wah panik semuanya. 1 derajat berapa kilo pak? Iya. 1 derajat itu kan berapa kubik kilometer di bumi. Nah, kan itu kan beda lagi Ya benar. Yang lagi buka Pornhub, hilang. Kita R404. Wah itu punya kita itu. Punya kita. 404 Tersesat Anda. Ya jadi gitu sih pengalaman. Justru gue tuh iri sebenarnya sama teman-teman yang ada basic IT gitu. Iri kayak misalkan gue tuh bukan penggiat IT yang sangat antusias, nggak banget gitu. Tapi mungkin gue mau nunjukin diri gue bisa aja, itu udah cukup buat gue. Kalau yang antusias itu kan mungkin kita tahu ya punya beberapa teman yang kayak bener-bener developer banget gitu loh. Betul. Tapi gue di sisi itu malah appreciate sama dia gitu, kayak wah lu tuh disiplin ilmu lu tuh bagus banget gitu loh. Sedangkan kalau gue kan orangnya memang kayak change maker gitu kan. Kayak ya gue harus banyak apa yang gue dapat nih sama kuliah, gak hanya ilmu IT tapi ilmu banyak lainnya gitu. Tergantung sih, kadang itu membuat kita nggak konsisten, tapi mungkin sebagian orang lebih colorful, ya kan? Karena kan lu kuliah nggak pasti satu jurusan aja. Iya, lu kalau mau profesional belajar satu, tapi sayang banget masih muda cuma satu gitu. Why not you find another knowledge kan? Iya. Betul. Tapi lu sejalan tuh dengan program yang lagi digagas sama Pak Jokowi. Nanti ada hybrid university. Apa tuh? Nanti satu mahasiswa itu bisa dirancangnya tuh bisa belajar ke banyak program studi di lintas jurusan. Iya, gue setuju sih. Sama sih, gue juga setuju sih, karena sayang sih menurut gue di kampus cuma satu bidang ilmu, dan maksud gue lu cuma stuck di situ-situ doang kan. Iya, kayak misalkan pasti kan ya kita nggak tahu ya, kalau lu emang pebisnis ya mungkin lu akan mengembangkan profesionalis idealis lu buat jadi usaha. Tapi kalau lu mau berkarir kan sebenarnya nanti akan ditanya gitu kan. Betul. Kita butuhnya apa gitu kan. Ya kalau lu IT tapi masuk ke dunia ekonomi kan nggak nyambung. Tapi kalau lu pernah belajar ekonomi itu apa ya, ada chance lah, peluang. Ada peluang dan kemungkinan juga ada ide-ide yang bisa dilakukan gitu. Ya benar. Tadinya mikirnya, wah ini nggak bisa nyambung nih ekonomi dengan teknologi. Ternyata ketika masuknya orang teknologi kan ada inovasi-inovasi dan collaborate knowledge itu penting, karena selama ini nggak tahu masing-masing orang itu udah didoktrin lu profesional A, B, dan C ya kan. Tapi tetap aja, maksudnya lu tuh kalau mau inovasi juga harus ketemu lah, nggak mungkin. Ya ini kan nggak mungkin dia berdiri sendiri gitu. Ya setuju sih, tapi semoga aja pelaksanaannya bagus. Amin. Iya, jangan malah jadi tempat mahasiswa nongkrong ya. Gue cabut jam kuliah ini nongkrong di sana, bilang gue lagi belajar bocil festik ya. Bocil festik. Anda yang melihat saya bocil festik, bocil Aerox. Anda musuh saya, jangan. Aduh. Gak usah sok keras kalau skripsi Anda belum selesai. Aduh. Gak usah ngomong bokap kalau Anda aja belum dapat judul. Ya, lucu. Nah, lu kenapa bilang senggol-senggolan di TikTok kalau masih kreditan? Iya. Ini dendam terselubung. Iya. Enggak, karena sekarang gue perlu mengedukasi para beberapa bocil motor jalanan.
Kenapa nggak dari dulu bang? Gue dari dulu udah kesel nih sama orang-orang jalan. Mohon maaf karena dulu saya nggak punya duit bang. gue dulu kalau ini nganterin Bang Ando sampai rumah tuh kalau balik malam, buset, itu di Keramat Jati tuh tempat balapan liar pak. Waduh. Iya. Jalan kilometer. Iya betul. Kayak gitu. Tadi lu mau apa Jan? Ya, tadi kan lu bilang, maksud gue gini, lu kan udah selesai nih S1 gitu kan, terus lanjut kan pendidikan gitu kan. Kenapa pendidikan lu itu yang S2 itu nggak lu ambil ke mesin aja gitu? Kenapa masih di Oke. Nice sih. Jadi gini, karena gue berpikir kita nggak ada yang tahu ke depannya kan, ya kan? Maybe gue bisa jadi S3 and all both of you maybe you can going to master, ya kan? Nggak ada yang tahu. Mungkin gue nanti S3 bisa, karena gue berpikir yang namanya profesor itu dia harus satu jalur, ilmunya, satu linear, dan lu tuh menunjukkan konsistensi profesionalisme lu tahu, kayak gitu. Kan kita nggak tahu ke depannya kan. Mungkin gue bisa jadi profesor atau apa ya kan. Kayak gitu sih tujuan gue. Dan gue memang basicnya gue mau approve sih. Karena gini bro, gini banyak orang pikir D4 itu, kita kan pengen D4 ya, sarjana terapi. Banyak orang pikir D4 itu kalau ngomong, ih lu sayang banget D4, kenapa ngeterusin S1? Banyak. Lu pernah dengar kayak gitu nggak? Oh, sering. Tapi sering pak. Sering kan? Jadi mereka tuh kayak menyamakan D4 sama D3 atau kita diploma yang bukan sarjana gitu. Mereka kan tuh selalu bilang D4 itu yang nggak jauh beda sama S1. Betul. SK Kemendikbud aja bilang mereka sama. Nggak ada perbedaan. Jadi kayak ada gue mau breaking seseorang bahwa kalau gue D4 bisa S2. Salah satunya juga. Oke. Sampai saat ini kadang-kadang korannya gue, lu S1 di mana? Enggak, gue di D4 di Politeknik Negeri Jakarta. Lu S1? Iya, D4 sama aja sama S1, apa bedanya gitu kan? Betul. Jadi mungkin menurut gue edukasi sih, edukasi terkait ini tuh belum tersebar ke orang-orang. Betul. Dan itu gue juga ngerasain tuh bang dari dulu, bahkan sampai sekarang di dunia kerja gitu kan. Jan. Waduh, kenapa Jan? Makin lampu gitu kan. Cuma yang perusahaan semi gitu, semi antara profesional sama nggak profesional, ini apaan gitu? Ini apaan? Kok nggak di? Jan. Justru harusnya malu tahu. Bagi anak S1 yang melanjutkan ke S2, kalau lu ketemu D4, lu harusnya malu tahu. Betul. Karena D4 lebih banyak praktek dan dia langsung bisa belajar teorikal. Kalau lu S1, lu teori lu sama, belajarnya juga sama. Analisis teorikal, harusnya lu bisa lebih baik daripada itu semua. Iya. Betul. Dan gue bisa membuktikan di S2 itu gue dulu pendaftaran sidang pertama gue. Oke. Pertama kali. Ya itu sebagian achieve aja. Jadi memang sih sampai saat ini tuh knowledge orang-orang D4 diploma gitu, kayak makna arti diploma tuh kayak menurut gue kayak mereka bilang tuh kayak rendah gitu loh, kayak rendah. Betul. Dan gue tuh kayak nggak suka gitu, maksudnya ya lu mau D3 pun mau apa juga ya lu harus respect lah, kita sama-sama belajar gitu kan. Betul. Yang S1 aja yang bego nggak jadi apa-apa. Betul. Betul. Iya. Ya lu S1 masuk susah, lu susah buat apa? Gitu, emang kayaknya itu sih, karena orang-orang masih berpikir nggak bagus lah ke yang depannya D itu diploma. Iya. Ini ngomong-ngomong apa tadi yang masalah profesor, kenapa lu nggak mulai aja dari sekarang profesor, kan nanti ada pengumpulan poin-poin buat penelitian, atau misalkan jadi gini bro, achieve yang kira-kira bisa lu jadikan penelitian, bisa jadi paper buat poin-poin itu sekarang.
Jadi gini bro, gue udah pernah melakukan hal itu, gue udah pernah coba konsultasi ke beberapa profesor gitu ya, sama guru besar. Jadi sekarang itu ilmu gue masih bisa dibilang untuk IT ya, tapi ini beda loh, beda case kalau kalian mau doktoral di ilmu kayak psikologi, ekonomi kayak gitu. Bukannya gue membagi segmen, tapi ilmu IT itu untuk lo bisa punya filosofi ke sana, create something new, innovation, and you build gitu, itu berat banget effortnya bro. Karena IT itu memang bukan core dari sebuah bukan sebuah core dari bisnis ataupun part of our life, tapi dia itu ada supporting. Betul. Ya. Betul. Supporting itu lu berarti harus bisa belajar banyak hal dulu sebelum lu bisa kenal apa yang bisa lu implementasiin. Jadi lu harus kenal dulu, lu harus bisa belajar filosofinya dulu secara detail, dan buat gua sekarang gua masih belum mampu bro. Itu susah banget, walaupun penerapan gua sekarang bukan di IT tapi di bank. Knowledge-nya itu tuh jauh banget. Apa yang harus gue terapin kadang-kadang itu belum jadi masalah utamanya, karena gila sih. Tapi kalau lu ngambil jurusan kayak psikologi, ekonomi, dan manajemen sampai doktoral, gue yakin lu usia 32 juga udah dokter. Iya. Oke. Karena itu ilmu-ilmu yang memang menurut gue penerapannya beda sama IT. Karena secara literasi memang gue bukan yang membagikan ke tingkat knowledge, tapi psikologi itu lebih ke tahap manusia, artinya lu masih bisa lebih mudah memahami, mempelajari karakter orang, menemukan suatu hal baru dalam psikologi orang tuh masih lebih mudah. Iya. Tapi kalau lu udah bahas IT bro, lu sangka bikin artificial intelligence tuh gampang bro? Susah. Ya kan? Kita aja bikin C++ segitiga ya susah, gimana bikin? Aduh, apa pakai for itu ya? Itu basicnya ya, basicnya. Tapi gue agree sih, gue setuju sama lu bang yang masalah tadi yang apa namanya S2, S3 sampai profesor, jenjang dari IT itu agak sulit. Mungkin gue bisa persingkat ya, karena gue punya pengalaman beberapa kali menghandle, mungkin bukan menghandle, lebih ke arah membantu rekan gue gitu yang lagi menyusun skripsi disertasi S2, dan itu mereka mengambil topiknya teknologi gitu. Gue bisa ngelihat dari situ adalah gini, jadi makanya ada dua yang maksudnya di IT itu ada namanya ilmu komputer yang murni sama mungkin pengembangan teknologi informasi. Nah, kedua-keduanya itu sebenarnya adalah tadi balik lagi, IT itu bukan core dari suatu bisnis proses itu. IT itu sebenarnya menempel kepada bisnis yang udah ada gitu. Jadi yang tadi dibilang supportif bener banget gitu loh. Jadi ketika lo mau ngambil case, misalkan di komputer, lo mau ngambil artificial intelligence, oke, case-nya apa? Nah, case-nya apa itu lo mau artificial intelligence adalah menggunakan rumusnya apa? Rumusnya adalah rumus matematika. Otomatis lo harus nempel ke matematika dong, dan lo belajar lagi gitu, sama matematika. Betul. Oke, terus sekarang masuk lagi ke kesehatan. Dia mengambil teknologi kesehatan gitu kan. Nah, berarti kan si IT ini harus nempel dong ke orang-orang kesehatan gitu kan, buat mempelajari lagi ini kesehatan itu kayak gimana. Nah, tadi balik lagi ke banking, nah kita juga harus belajar dong banking itu kayak gimana. Jadi mau naik ke jenjang-jenjang berikutnya, lo nggak bisa pisah dari bisnis proses yang udah ada gitu, dan lo nggak bisa membuat sesuatu yang maksudnya mungkin bisa innovation dari teknologi, cuma inovasinya itu adalah inovasi dari bisnis-bisnis yang udah ada, bukan bisnis lo sendiri gitu loh dari IT itu. Karena IT itu berkembang itu kan udah membuat kebutuhan yang udah ada ya, apalagi untuk militer dan lain-lain kan. Apalagi sebenarnya S3 IT yang paling dicari itu memang di bidang pertahanan. Ya betul. Itu paling banget dicari. Di bidang pertahanan tuh paling banget dicari sama negara. Betul, karena emang kita lagi kekurangan di bidang itu. Karena ya balik lagi kan sekarang itu kan teknologi bisa jadi apa aja, bahkan dia bisa jadi base figure dari sebuah peperangan gitu kan. Dan sekarang bukan zamannya lagi lu berdarah-darah ke lapangan tembak-tembakan, tapi lu tinggal mencet satu tombol, rudal keluar. Betul. Nah itu kan orang-orang selalu mencari
para the new inventor untuk membuat kecanggihan teknologi. Sebenarnya kalau gue bilang kecanggihan teknologi IT ya, basic komputer itu ya karena pengaruh perang juga. Iyalah sudah pasti. Kayak Alan Turing itu kan mungkin dia pencipta komputer pertama kan ya? Dia ini apa namanya teknologi komputer modern. Iya, itu kan juga untuk keperluan kode pemecah kode Enigma kan? Betul. Dari situ, ya memang pemicu perkembangan teknologi kalau menurut gua paling besar dari peperangan sih. Iya lah, pastilah. Masalah koordinat dan segala macam itu kan juga pencatatannya kan lebih detailnya pakai teknologi kan waktu itu, makanya sampai sekarang akhirnya dipakai GPS sekarang gitu kan. Iya kayak teknologi microwave itu teknologi NASA loh. Betul. Gelombang gelombang panas, little heat wave. Iya betul. Radiasi kan itu. Iya, justru dia udah nemuinnya dari berapa tahun yang lalu. Mungkin menurut dia ini bisa itu baru dirilis sama mereka. NASA kan gitu, tipikalnya mereka harus nunggu 20-30 tahun teknologi yang baru mereka kembangkan ini. Kalau emang mereka udah punya itunya, baru mereka jadikan satu produk buat dijual. Betul.